Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kurniawati Haji Mansur dengan NPM 0227221111. Saat ini saya sedang berada di Universitas Khairun, lebih tepatnya yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan pada video kali ini itu saya akan menjelaskan terkait materi pada mata kuliah teori akuntansi yang dimana dosen pengampunya yaitu adalah Bapak Dr. Suwito SE MSIAK CSRS CSRA, dan di sini saya akan merangkum materi yang telah beliau berikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Mungkin itu saja dan tolong simak penjelasannya. Terima kasih. Bahasan pertama di mana normatif accounting theory, yaitu normatif accounting theory sendiri adalah pendekatan dalam akuntansi yang menitik beratkan pada bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan. Kemudian di mana teori ini tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi dalam praktik akuntansi saat ini, tetapi lebih kepada memberikan panduan untuk menciptakan praktik yang ideal. Kemudian prinsip utama dari teori ini adalah memastikan bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian dalam konteks normatif, fokusnya adalah pada penyusunan standar akuntansi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian standar tersebut seringkali didasarkan pada konsep seperti relevansi, keandalan, dan keterbandingkan. Kemudian teori ini juga memperhatikan dampak sosial dari pelaporan keuangan, misalnya bagaimana laporan keuangan dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan kebijakan ekonomi. Dan kritik terhadap normatif accounting theory adalah bahwa pendekatan ini seringkali bersifat subjektif karena didasarkan pada pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini membuatnya kurang dari diterapkan secara langsung dalam praktiknya. Meski begitu, teori ini memberikan dasar filosofis yang kuat untuk pengembangan standar akuntansi modern. Sebagai contohnya, yaitu penerapan normatif tersebut dalam penyusunan standar akuntansi internasional seperti IFRS atau biasa disebut International Financial Reporting Standards, yang bertujuan untuk menciptakan praktik akuntansi yang seragam di seluruh dunia. Kemudian, teori normatif juga berperan penting untuk mengatasi masalah ketidakpastian dalam akuntansi. Misalnya dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan pendapatan atau pengukuran aset, di mana teori ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan dalam praktiknya. Kemudian penerapan teori ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk regulator, auditor, dan akademisi untuk memastikan bahwa pedoman yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat yang luas. Pentingnya teori ini juga itu untuk semakin terlihat dalam konteks globalisasi ekonomi. Dengan meningkatkan transaksi lintas negara, diperlukan standar akuntansi yang dapat dipahami dan diterapkan secara universal. Kemudian dalam hal ini, teori normatif memberikan landasan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di tingkat internasional. Selain itu, normatif accounting theory juga menjadi dasar bagi pengembangan kerangka kerja konseptual akuntansi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menyusun standar baru, di mana kerangka kerja ini berfungsi sebagai panduan dalam memecahkan masalah akuntansi yang kompleks, seperti bagaimana mengukur nilai wajar aset yang tidak likuid atau bagaimana mengungkapkan informasi resiko dalam laporan keuangan. Kita masuk ke entity theory, yaitu biasa disebut teori entitas juga, di mana entity theory memandang perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Kemudian pandangan ini menjadi dasar bagi prinsip akuntansi modern, di mana laporan keuangan disusun mencerminkan posisi dan kinerja perusahaan secara independen dari kepentingan pemilik atau pemegang saham.
Salah satu implikasi dari teori ini adalah bahwa aset dan kebijakan perusahaan dicatat sebagai memiliki entitas, bukan milik pribadi kepada pemiliknya. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Sebagai contohnya, itu utang perusahaan tidak dapat dianggap utang pribadi pemilik, dan sebaliknya aset pribadi pemilik tidak dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Teori ini relevan terutama dalam perusahaan berbadan hukum seperti perseroan terbatas, di mana hukum juga mengakui perusahaan entitas yang terpisah. Dalam konteks ini, pemisahan antara perusahaan dan pemilik membantu melindungi pemilik dari risiko tanggung jawab hukum atas kewajiban perusahaan. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan dalam praktiknya. Pentingnya pemilik seringkali memengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, teori ini harus dilengkapi dengan prinsip-prinsip lain untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan realitas yang objektif. Kemudian, penerapan teori entitas juga mencangkup aspek lain seperti pengakuan pendapatan dan alokasi biaya. Misalnya, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dianggap sebagai milik entitas hingga didistribusikan kepada pemilik dalam bentuk individu. Hal ini memungkinkan laporan keuangan mencerminkan kinerja operasional perusahaan secara akurat tanpa campur tangan dari kepentingan individu pemilik. Dalam pengelolaan perusahaan, teori ini memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih profesional. Dengan memisahkan entitas dari pemilik, perusahaan dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan organisasi tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi pemegang saham. Selain itu, pendekatan ini membantu memperkuat akuntabilitas dengan memastikan bahwa semua transaksi dicatat sesuai dengan prinsip yang berlaku. Teori entitas yang berkontribusi untuk menciptakan struktur tata kelola perusahaan yang lebih baik dengan mengakui perusahaan sebagai entitas yang independen. Kemudian pemangku kepentingan dapat menuntut akuntabilitas yang lebih besar dari manajemen. Hal ini mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih efektif. Baik, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu aggression perception theory, di mana itu membahas bagaimana perilaku agresif dapat muncul dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan, di mana perilaku agresif ini seringkali dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan harga saham, memenuhi target laba, atau memperoleh insentif manajemen. Contoh perilaku agresi dalam akuntansi adalah praktik earning management, di mana manajemen memanipulasi laporan keuangan untuk memberikan gambaran kinerja yang lebih baik dari kenyataan. Kemudian praktik ini dapat dilakukan melalui pengakuan pendapatan yang dipercepat atau penundaan pengakuan biaya. Teori ini juga menjelaskan bagaimana tekanan dari berbagai pihak seperti investor dan kreditor dapat mendorong manajemen yang bertindak secara agresif. Misalnya, yaitu perusahaan yang berada di bawah tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar mungkin tergoda untuk mengubah metode akuntansi demi mencapai hasil yang diinginkan. Dampak negatif dari perilaku ini adalah hilangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Maka dari itu, regulasi yang ketat dan penerapan prinsip etika dalam akuntansi sangat penting untuk mencegah perilaku agresif yang merugikan. Selain itu, teori ini menyoroti peran auditor dalam mengidentifikasi dan mencegah perilaku agresif tersebut.
di mana auditor diharapkan memiliki independensi dan keahlian yang cukup untuk mendeteksi manipulasi laporan keuangan, di mana regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat yang dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik akuntansi yang tidak etis. Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana motivasi individu dan tekanan eksternal dapat memengaruhi keputusan akuntansi. Dengan memahami faktor-faktor ini, regulator dan organisasi dapat merancang mekanisme yang lebih efektif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Perilaku agresif juga dapat muncul dalam bentuk pemindahan pajak yang berlebihan atau pengaturan transfer printing yang tidak adil. Dalam jangka panjang, perilaku seperti ini dapat merusak reputasi perusahaan dan menghadirkan risiko hukum yang signifikan. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang lebih baik dan pengawasan yang lebih memadai. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yaitu signaling teori, di mana signaling teori menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan informasi untuk mengirimkan sinyal kepada pihak luar seperti investor, kreditor, atau pasar secara umum, di mana sinyal ini biasanya berupa laporan keuangan atau pengumuman strategis yang memberikan gambaran tentang kondisi dan prospek perusahaan. Teori ini berakar pada konsep bahwa informasi tidak selalu simetris, di mana pihak manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak luar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengomunikasikan informasi tersebut melalui sinyal yang dapat dipercaya. Contohnya, laporan keuangan yang menunjukkan laba tinggi dapat menjadi sinyal positif bagi investor. Namun, semua sinyal memiliki tingkat kepercayaan yang sama, di mana pihak luar seringkali mengevaluasi apakah sinyal tersebut konsisten dengan tindakan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan mengumumkan laba tinggi tetapi tidak membagikan dividen, hal ini bisa menimbulkan keraguan tentang kualitas laba tersebut, di mana penerapan signaling teori juga terlihat dalam praktik lain seperti pengungkapan tanggung jawab sosial atau disebut CSR. Dengan mengungkapkan komitmen terhadap lingkungan atau masyarakat, perusahaan dapat mengirimkan sinyal positif untuk meningkatkan citra mereka di mata publik. Teori ini juga relevan dalam konteks pasar tenaga kerja, misalnya individu dengan pendidikan tinggi atau sertifikasi profesional mengirimkan sinyal kepada pemberi kerja bahwa mereka memiliki keterampilan dan kompetensi tersebut. Dalam dunia bisnis, sinyal seperti ini membantu mengurangi asimetri informasi dan membangun kepercayaan. Kemudian, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan menarik perhatian investor dalam pasar modal. Contohnya, perusahaan yang menerbitkan obligasi hijau atau green bonds, di mana mengirimkan sinyal bahwa mereka berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan minat dari investor yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Kepada selanjutnya, yaitu materi stakeholder theory, di mana stakeholder theory menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan atau stakeholders, bukan hanya pemegang saham atau shareholders, di mana stakeholders mencakup berbagai pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Di mana teori ini menganggap bahwa
Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial saja, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan para pemangku kepentingan. Misalnya, perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui program pelatihan atau fasilitas kerja yang baik dianggap lebih bertanggung jawab secara sosial. Salah satu aplikasi dari stakeholder theory adalah praktik tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut CSR, Corporate Social Responsibility, di mana dengan melakukan kegiatan CSR, perusahaan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan operasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan saja, tetapi juga